Sistem pemurnian monster, bab 176 sampai dengan 180. Bab 176 Zuhai. Dalam hal kemampuan bertarung, mungkin sang master bayangan bukanlah tandingan bagi Cutian. Namun jika berbicara soal keanehan sosoknya, Shadow Master jelas yang terbaik. Cutian baru saja berbalik untuk pergi ketika sang guru bayangan menempel padanya seperti lintah. Cutian menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk memukulmu? Kalau Tuan Chu ingin bertindak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Bukankah begitu? Sutradara film itu tersenyum tipis. Tidak ada lagi ahli transformasi suci di benua 9 meter. Seorang pemain hebat di alam transformasi suci setengah langkah sudah merupakan puncak absolut. Dalam keadaan normal, ketika para ahli di alam transformasi suci setengah langkah bertarung, pasti akan menarik fenomena luar biasa dari langit dan bumi. Dan tempat ini masih dianggap sebagai bagian dari Provinsi 9 Dunia Bawah. Meskipun sang master bayangan bukanlah tandingan Cutian, dia juga tidak akan dikalahkan terlalu cepat. Jika keduanya berbenturan, kemungkinan besar akan menjadi bencana bagi seluruh benua 9 meter. Sebagai penguasa prefektur Jeoyu, Cutian tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah mendengar kata-kata master bayangan, Cutian tahu bahwa master bayangan yakin dia tidak akan bergerak, itulah sebabnya dia begitu tidak takut. Kau benar, jika kita berdua benar-benar bertarung, seluruh benua 9 meter mungkin akan hancur. Tapi, suara Cutian terdengar agak dingin saat dia berbicara. Jika kau pikir kau bisa mengancamku dengan ini, maka yang bisa kukatakan hanyalah kau terlalu banyak berpikir. Alam Sudosein, meskipun belum benar-benar memasuki alam Sein, sudah jauh lebih kuat daripada alam Sein setengah langkah, misalnya. Cutian baru saja selesai berbicara. Sang master bayangan kemudian menyadari bahwa seluruh aura Cutian telah berubah seketika. Bulu kuduk Cutian berdiri. Ekspresi wajahnya sedingin es. Sebuah lingkaran cahaya muncul di sekeliling mereka berdua. Bukaan ini memiliki luas sekitar 1000 meter persegi. Ini adalah wilayah kekuasaanku, sebuah kekuatan wilayah yang hanya dapat dikuasai oleh seorang ahli alam Sudosein. Di dalam wilayah ini, jika aku ingin membunuhmu, kau tidak akan mampu menahannya. Bagaimana, Master Bayangan, apakah kau ingin mencoba? Setelah mendengar kata-kata Cutian, sang Master Bayangan langsung berkeringat dingin. Hehehe, Tuan Chu hanya bercanda, kan? Anda tahu saya tidak bermaksud jahat. Aku tahu kamu tidak bermaksud jahat, tapi kamu menyebalkan. Kamu tahu itu. Cutian berkata dengan kesal. Di benua 9 meter ini, mungkin hanya ada segelintir orang yang berani berbicara kepada sang penguasa bayangan seperti ini. Namun, sang penguasa bayangan sama sekali tidak berdaya untuk membantahnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengajarimu. Berhentilah bersikap pelit dan meminta-minta roti. Tapi Tuan Chu, aku bisa membiarkanmu memasuki alam Sudosein. Tetapi kau harus memberitahuku siapa Xia Fukun dan mengapa kau begitu protektif terhadapnya. Jika kau menolak untuk memberitahuku, maka aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku dan menguji kekuatan domainmu, Tuan Chu. Saat sang penguasa bayangan berbicara, suaranya menjadi jauh lebih rendah. Di sekeliling tubuhnya, energi-energi menyeramkan dan jahat itu muncul kembali. Brengsek, Cutian bergumam sesuatu pelan. Apa yang tadi kamu katakan? Sutradara film itu terdiam sejenak, karena tidak mendengar dengan jelas. Tidak ada apa-apa. Cutian menggelengkan kepalanya. Kau bertanya mengapa aku begitu peduli pada Xia Fukun. Bisa kukatakan bahwa sebenarnya aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam hidupku, Cutian, aku hanya hidup berdasarkan perasaanku, bukan berdasarkan hidupku. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk terlibat dalam hal-hal yang ingin saya lakukan. Saya hanya suka mencampuri urusan orang lain. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Hehe, pikiran batin penulis, Wunming. Apakah kamu puas denganku? Baiklah, aku sudah menjawab pertanyaanmu. Jadi, Master Bayangan, bukankah sebaiknya kau kembali sekarang? Masih banyak hal di benua 9 meter yang perlu kuurus, dan aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu di sini. Setelah mendengar kata-kata Cutian, sang master bayangan tahu bahwa kali ini, dia mungkin akan kesulitan menangkap Xia Fukun. Memikirkan kemana Xia Fukun akan pergi, sang master bayangan tak kuasa menahan napas. Zuhai, itu adalah tempat yang sangat misterius. Konon,
Tidak semua orang bisa memasuki Laut Leluhur. Memasuki Laut Leluhur membutuhkan kesempatan tertentu dan juga melibatkan risiko tertentu. Karena di sanalah ahli transformasi suci yang fana itu menghilang 1000 tahun yang lalu. Bukan hanya master bayangan yang tidak berani pergi ke sana sembarangan, tetapi bahkan Cutian pun demikian. Melihat Cutian yang tersenyum padanya, sang master bayangan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya satu-satunya cara untuk menemukannya kembali adalah ketika Cutian mengasingkan diri atau ketika Xia Fukun keluar dari Laut Leluhur. Dengan desahan pelan, sang guru bayangan membungkuk kepada Cutian. Tuan Chu, Anda boleh melanjutkan urusan Anda. Saya juga akan kembali. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, sosok master bayangan perlahan menghilang dari tempat tersebut. Cutian berdiri di sana sejenak, lalu pandangannya tiba-tiba tertuju ke suatu tempat tertentu. Guru, aku sudah menyelamatkannya 2 kali, kan? Kalau begitu, dosa-dosaku seharusnya sudah ditebus, kan? Lagi pula, jika Xia Fukun benar-benar orang itu, karena dia sudah muncul, bukankah seharusnya Anda, Guru, juga muncul? Sesaat kebingungan dan kelengahan muncul di mata Cutian. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan melirik lagi ke tempat di mana sang ahli bayangan tadi berdiri. Mereka tidak menganggap serius pembuat film tersebut. Jika Xia Fukun benar-benar orang itu. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum Xia Fukun tumbuh hingga mencapai tingkat yang mengagumkan itu. Master bayangan ini adalah seseorang yang bahkan dia pandang rendah. Apalagi masalah yang mungkin dia timbulkan pada Xia Fukun. Menurut Cutian, sang guru bayangan adalah batu asah yang baik dalam perjalanan pertumbuhan Xia Fukun, hanya saja Xia Fukun belum mencapai level itu. Begitu Xia Fukun menjadi lebih kuat, jika sang guru bayangan ingin menemukannya, dia tidak akan menghentikannya lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu bahwa Cutian tinggal di prefektur Jeoyu semata-mata demi sebuah janji. Dia sedang menunggu seseorang datang. Kami juga menunggu angin datang. Sekarang, orang itu tampaknya telah datang, namun di sisi lain, seolah-olah dia belum datang. Cutian tidak tahu apakah penilaiannya benar atau salah. Dia hanya berharap bahwa kali ini, dia akan memasang taruhan yang tepat. Zhu Hai, berdiri di luar Laut Leluhur, Xia Fukun memandang hamparan biru yang luas dan tak kuasa mengerutkan kening sambil berkata kepada Hou Feiyu. Tidak, maksudku, Tetua Hou, apakah Zhu Hai benar-benar hanya lautan? Ya, tentu saja. Hou Feiyu melirik Xia Fukun dengan rasa ingin tahu. Ada masalah apa? Bab 177 Petapa Xia Fukun. Tapi laut ada di mana-mana di benua 9 meter, apakah benar-benar perlu bagi kita untuk melakukan perjalanan khusus ke sini? Xia Fukun sedikit bingung. Bodoh. Hou Feiyu menatap Xia Fukun dengan kesal. Menurutmu, Laut Leluhur ini apa? Bisakah dibandingkan dengan laut-laut lain? Laut Leluhur ini adalah tempat terakhir yang ditinggalkan oleh ahli transformasi suci 1000 tahun yang lalu. Tepat di tengah laut, terdapat 2 poros surgawi yang ditinggalkannya sebelum ia pergi. Konon, banyak harta karun ahli transformasi suci itu tertinggal di kedua poros surgawi tersebut. Namun, para prajurit tidak dapat terbang di Laut Leluhur ini. Mereka hanya dapat mencapai pusat laut dengan menaiki perahu. Mendengar kata-kata Hou Feiyu, Xia Fukun mencobanya. Benar saja, tidak seperti di kota dan di mana asosiasi pemanggil hanya melarang terbang secara lisan, di Laut Leluhur ini, bahkan di tepi luarnya, terbang hampir mustahil. Seolah-olah itu adalah hukum langit dan bumi. Jangan coba-coba, sekalipun kau hanya berada di alam kekuatan ilahi, aku tetap tidak bisa terbang. Apalagi jika kau baru seorang pemanggil level 10. Hou Feiyu mengejek Xia Fukun. Tapi kau sendiri bilang bahwa 2 tempat Tianxuan itu ditinggalkan oleh ahli transformasi suci itu, jadi pasti sangat berbahaya. Kau masih ingin aku datang? Tetua Hou, apakah kau mengirimku ke kematian? Xia Fukun memiliki sistem pemurnian iblis, yang memungkinkannya melakukan pelanggaran kecil tanpa banyak kesulitan. Namun, pada saat kritis ini, Xia Fukun tidak berani mengambil risiko apapun. Bagaimana jika sistem pemurnian iblis itu gagal membantunya bertahan dari tekanan seorang ahli transformasi suci? Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, aku tidak bisa begitu saja meninggal di sini, kan? Hehe, kalau kamu ingin mendapatkan keuntungan, kamu pasti harus mengambil risiko. Hou Feiyu berkata sambil tersenyum. Xia Fukun ragu sejenak,
lalu tiba-tiba berbalik dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Aku tidak mau mengambil risiko itu." Melihat Xia Fukun berbalik untuk pergi, Hou Feiyu panik dan dengan cepat meraih pakaian Xia Fukun. "Kau sudah datang sejauh ini, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Apakah itu masuk akal?" Xia Fukun menoleh, ekspresinya agak marah. "Hou Feiyu, aku tahu kau bukan orang baik. Kau bajingan, kau ingin aku mati." "Aku, Xia Fukun, tidak sebodoh itu." Melihat Xia Fukun menjadi cemas, Ziwei dan Ye Qingwan diam-diam berdiri di belakangnya. Ye Wushuang, di sisi lain, terus tertawa bersama Hou Feiyu. Jujur saja, tawa itu agak memukau. Hou Feiyu awalnya bermaksud mengatakan sesuatu yang serius kepada Xia Fukun, tetapi setelah mendengar tawa itu, dia tidak bisa menahan diri. Semua orang bilang tawa itu menular, dan Hou Feiyu sebelumnya tidak mempercayainya, tetapi sekarang dia benar-benar mempercayainya. Dia mencubit lemak berlebih di pinggangnya. "Tidak, saudara Xia, dengarkan aku. Kau berbeda dari yang lain. Jika yang lain tidak bisa masuk ke Tianshuan, aku yakin kau bisa." Xia Fukun awalnya bersiap untuk tidak mengambil risiko apapun, lagi pula, dia masih memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana mungkin dia mati? Tetapi setelah mendengar kata-kata Hou Feiyu, dia pun menjadi penasaran. Apa yang membuat saya berbeda? Karena, Hou Feiyu berhenti sejenak, matanya melirik ke sekeliling, sebelum berbisik kepada Xia Fukun. "Karena aku punya koneksi, aku bisa membantumu masuk lewat pintu belakang." "Hehe," Xia Fukun mencibir. "Apakah mereka benar-benar mengira dia bodoh? Kamu punya pintu belakang dan kamu tidak mau melewatinya. Kamu ingin aku yang masuk. Jadi, aku tidak bisa lagi berdebat denganmu, begitu?" Hou Feiyu juga sedikit marah. Siapa Xia Fukun? Mungkinkah dia akan mencelakainya? Memikirkan hal ini, Hou Feiyu melepaskan auranya sebagai pemanggil tingkat 10. Di depannya, kunpeng mini berputar mengelilinginya. Meskipun terlihat imut, Xia Fukun dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam kunpeng. "Hehehe," Xia Fukun melirik Hou Feiyu. "Aku, Xia Fukun, paling benci diancam di dunia ini. Hou tua, apa yang kau katakan? Baiklah, aku akan pergi." Xia Fukun mengatakan itu tanpa ragu-ragu. "Nah, ini baru benar." Hou Feiyu mengangguk puas. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah Xia Fukun bisa berhasil memasuki dua Tianshuan di dalam laut leluhur. Dia sedang berjudi. Berjudi atas rahasia yang disimpan Xia Fukun, berjudi apakah Xia Fukun adalah orang yang dia curigai, atau lebih tepatnya, apakah Xia Fukun membawa garis keturunan orang itu. Kapal-kapal yang memasuki laut leluhur tidak akan berangkat hingga besok pagi. "Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu." Xia Fukun menjawab dengan santai. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mengambil risiko ini. Tetapi sekarang Hou Feiyu menggunakan taktik lunak dan keras, dia tidak punya pilihan selain pergi. Meskipun dia yakin bisa mengatasi Hou Feiyu, dia masih ditemani Ye Qingwan dan Ziwei. Dia tidak mungkin membiarkan kedua wanita itu mengambil risiko bersamanya, bukan? Lagi pula, Hou Feiyu belum sepenuhnya memutuskan hubungan, dia bisa saja mencoba, dan jika tidak berhasil, dia selalu bisa menanganinya nanti. Kelompok itu tiba di sebuah hotel dekat Zhuhai. Hotel itu ramai dengan aktivitas. Tampaknya Hou Feiyu dan Xia Fukun bukanlah satu-satunya yang tertarik pada laut leluhur ini. Nyatanya, setiap minggu, banyak pendekar bela diri ingin menantang Tianshuan di laut leluhur, untuk melihat apakah mereka dapat memasuki Tianshuan dan mendapatkan kesempatan besar yang ditinggalkan oleh ahli transformasi suci legendaris tersebut. Namun, menurut Hou Feiyu, tampaknya tidak ada satupun seniman bela diri yang memasuki Tianshuan yang berhasil keluar pada akhirnya. Tidak satupun. Xia Fukun berpikir bahwa Hou Feiyu, setelah mengirimnya ke Tianshuan di Zhuhai, setidaknya seharusnya memberinya sedikit penghiburan. Lalu, mengapa dia mengatakan sesuatu yang begitu mengerikan kepadanya? Ratusan penantang setiap minggu, dan tak satupun yang bertahan selama berabad-abad ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini bukan berarti mengirim mereka ke kematian? Saat rombongan memasuki hotel, Xia Fukun mengamati lobi dengan matanya. Tiba-tiba aku melihat seorang gadis berambut pendek terisak-isak di pojok ruangan. Meskipun jaraknya agak jauh, Xia Fukun bisa langsung tahu bahwa gadis berambut pendek itu memiliki dada yang berisi. Bentuk tubuhnya yang seksi sungguh menggiurkan.
Selain itu, gadis berambut pendek itu jelas berpakaian seperti tentara bayaran, yang memberinya kecantikan yang lebih liar dan tak terkendali. Xia Fukun memperkirakan ukuran payudaranya setidaknya 36D. Xia Fukun dan Ye Qingwan menelan ludah dan tersenyum. Aku punya teman di sini, aku akan menyapa. Ye Qingwan terkejut. Mungkinkah Xia Fukun benar-benar bertemu teman di sini? Di bawah tatapan kelompok itu, Xia Fukun berjalan lurus menuju gadis berambut pendek itu. Bukan berarti Xia Fukun itu bajingan atau semacamnya. Hanya saja dia sangat penasaran mengapa gadis secantik itu menangis sendirian di lobi hotel. Jika dibutuhkan seseorang yang mau mendengarkan, maka dia akan dengan senang hati menjadi pendengar itu. Saat ini, Xia Fukun benar-benar saleh, suci, dan murni. Ia tidak menyimpan satupun pikiran jahat. Ia adalah seorang suci, ya, seorang suci. Bab 178 Cara Berbincang. Halo, tak lama kemudian, Xia Fukun tiba di sisi gadis berambut pendek itu. Gadis berambut pendek itu duduk sendirian di sebuah meja bundar kecil, di atasnya terdapat sebuah kendi anggur. Xia Fukun tidak berbasa-basi, dia mengambil kendi anggur itu, menuangkannya ke dalam cangkir teh kecil di atas meja, dan menyesapnya. Banyak orang di aula itu menatap gadis berambut pendek tersebut. Ketika Xia Fukun menghampirinya untuk mengobrol, tatapan para pria berubah tajam. Banyak orang juga menunjukkan sedikit penyesalan. Di mata mereka, mengapa mereka tidak seberani Xia Fukun yang memulai percakapan terlebih dahulu. Ketika gadis berambut pendek itu melihat seseorang mendekat, dia melirik ke arah Xia Fukun. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mengenali orang yang duduk di sebelahnya, dan menundukkan kepala untuk menangis terseduh-seduh. Saat gadis berambut pendek itu terisak-isak, dadanya naik turun, Xia Fukun merasa seperti ada sesuatu yang akan keluar dari hidungnya. Saksikan pertandingan dengan cara yang beradab. Xia Fukun mengendus, lalu berkata, aku baru saja masuk dan melihatmu tampak sedih sendirian, jadi kupikir aku akan menghampirimu dan bertanya apakah kamu sedang mengalami masalah atau membutuhkan bantuan. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, gadis berambut pendek itu berhenti terisak dan tertawa dingin. Gulungan, Xia Fukun, hei, aku datang ke sini dengan niat baik untuk bertanya apakah kamu sedang dalam masalah, dan kamu malah mulai memaki-maki aku. Ini tidak benar, nak. Aku tidak melakukan apapun, kenapa kamu begitu jahat padaku? Xia Fukun berkata dengan nada tidak puas. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Kalian para pria, tak satu pun dari kalian yang berguna. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xia Fukun bingung. Mengapa dia menggeneralisasi dan mengutuk semua orang? Dia mengakui bahwa mungkin ada 99% pria di dunia yang tidak baik, tetapi masih ada 1% itu, dan dia sangat yakin bahwa dialah 1% itu, ya. 1% yang tak tergoyahkan itu. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Lihat aku baik-baik saja, kan? Xia Fukun tersenyum muram dan berkata kepada gadis berambut pendek itu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Gadis berambut pendek itu mungkin belum pernah bertemu seseorang yang sekurang ajar Xia Fukun. Tapi jujur saja, jika Xia Fukun hanya menyuruhnya pergi dan meninggalkannya, dia tidak akan mengatakan apapun lagi kepadanya, dan mereka tidak akan berinteraksi lebih lanjut. Namun sekarang Xia Fukun dengan keras kepala terus menempel padanya, dia akhirnya menemukan seseorang untuk tempat curhat. Jadi, terkadang saat mendekati seorang gadis, para pria harus menelan harga diri mereka. Tapi apa gunanya bersikap tidak tahu malu, kan? Apakah itu membuatmu bisa berpelukan dengannya di malam hari atau semacamnya? Katamu, Xia Fukun melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pihak lain untuk berbicara. Aku datang bersama Jack karena dia bilang ingin menantang Tian Xuan dari Zhuhai. Jika berhasil, dia akan kembali bersamaku untuk menyelamatkan keluargaku. Tapi ketika kami sampai di Zhuhai, Jack menghilang. Apakah menurutmu Jack berubah pikiran? Apakah dia punya anjing lain? Melihat gadis berambut pendek itu tampak sedikit bersemangat, Xia Fukun langsung merasa malu. Tunggu, apa yang kau katakan, Jack? Nama itu terdengar sangat familiar. Seperti serial animasi yang ditonton Xia Fukun waktu kecil, namanya Ultraman Jack. Siapakah Jack? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis berambut pendek itu terkejut ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Apakah kamu yakin bukan aku yang mengajukan pertanyaan kepadamu? Mengapa Anda menggunakan pertanyaan retoris? Jack adalah pacarku. Apa?
Xia Fukun terkejut. Gadis secantik itu, dan dia sudah punya pacar. Aku sudah tidak tahan lagi. Xia Fukun berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Mungkin Jack belum menemukan gadis lain. Oh, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, wajah gadis berambut pendek yang tadinya menangis menunjukkan sedikit perbaikan, seolah-olah dia terkejut sekaligus senang, dan senyum muncul di wajahnya. Xia Fukun ragu sejenak, lalu berbicara. Kurasa Jack belum berubah pikiran, dia bahkan mungkin sudah mati. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, gadis berambut pendek itu terdiam. Apakah ini dimaksudkan untuk menghibur seseorang? Hah, apakah seperti ini cara menghibur seseorang? Melihat ekspresi gadis berambut pendek itu membeku, Xia Fukun menggaruk kepalanya. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Tanpa, gadis berambut pendek itu tidak ingin berbicara lagi dengan Xia Fukun. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting ini lagi. Mari kita ganti topik. Nama saya Xia Fukun. Siapa nama Anda? Haha, cara berpikirmu memang luar biasa. Gadis berambut pendek itu menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan tenang. Li Menghan, nama yang begitu imut dan polos. Xia Fukun terkejut. Dalam benaknya, nama seperti Li Menghan seharusnya membangkitkan citra seorang gadis tetangga yang manis dan pendiam. Tapi apa arti 36D? Pada saat itulah Xia Fukun merasakan dua tatapan dingin mengarah padanya dari belakang. Ia melirik mereka dari sudut matanya dan melihat bahwa Ziwei dan Ye Qingwan sedang menatapnya. Ia segera berdeham lalu berkata kepada Li Menghan. Menghan, aku ada urusan di sini. Lain kali kita bicara. Percayalah, pacarmu Jack sama sekali belum berubah pikiran. Dia mungkin saja sudah mati. Setelah Xia Fukun selesai berbicara, dia kembali ke mejanya sendiri. Li Menghan menatap sosok Xia Fukun yang pergi, agak terkejut. Dia sedikit mengepalkan tinjunya. Bagaimana perasaanku? Setelah berbicara dengan Xia Fukun, suasana hatinya sama sekali tidak membaik. Apakah pria ini sengaja mencoba mengolok-olok dirinya sendiri? Siapakah wanita itu? Saat Xia Fukun kembali ke tempat duduknya, Ziwei, dengan tangan di pinggang, mengajukan pertanyaan kepadanya. Heh, memangnya kenapa? Xia Fukun memutar bola matanya ke arah Ziwei. Saya bertanya atas nama saudari Ye. Ziwei mengeluarkan kartu trufnya. Xia Fukun tersenyum lebar, lalu menoleh ke Ye Qingwan dan berkata. Gadis itu, Xiao Li, adalah kerabat jauhku. Aku penasaran mengapa dia datang jauh-jauh ke Suhai. Mendengar ucapan Xia Fukun, Ye Qingwan sedikit terkejut sebelum berbicara. Karena dia kerabat, kenapa kita tidak membiarkannya ikut bersama kita? Lebih baik ada lebih banyak orang untuk saling membantu. Dia tampak agak sedih, mungkin sesuatu yang menyedihkan telah terjadi. Aku akan pergi dan menghiburnya. Jangan. Setelah mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun dengan cepat melambaikan tangannya. Nak, jangan terlalu dramatis. Biarkan dia menenangkan diri sendiri. Meskipun Xia Fukun tampak ceria, ia tak kuasa menahan keringat dingin. Sialan, jika Ye Qingwan berhasil lolos, bukankah ia akan celaka? Namun, jujur saja, Xia Fukun tidak memiliki perasaan apapun terhadap Li Menghan. Setiap orang berhak mencintai keindahan. Sejujurnya, siapapun yang melihat wanita cantik atau pria tampan pasti akan melirik lebih jauh. Tetapi jika Anda akan meninggalkan pasangan Anda demi orang lain, Xia Fukun berpikir itu agak tidak manusiawi. Lagi pula, dia adalah seorang pemuda yang cukup setia dan polos. Bab 179 berlayar. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Pagi berikutnya, matahari menembus cakrawala, mulai memancarkan panasnya. Di dermaga, angin laut bertiup masuk, membawa udara lembab dengan bau agak basah. Ombak di laut kecil, dengan bunga-bunga putih mungil yang mekar lembut. Laut bagaikan seorang kakek tua yang baik hati, menyambut tamu dari jauh dengan senyum ramah. Berbeda dengan dermaga lainnya, hanya satu kapal yang berlabuh sendirian di dermaga di sisi Suhai. Ketika Xia Fukun dan rombongannya tiba di dermaga yang luas itu sudah ramai dan berisik. Setelah mendengar kabar keberangkatan mereka, banyak orang bangun pagi-pagi, menyiapkan semua barang bawaan mereka, dan datang ke sini untuk menunggu perjalanan mereka. Titik pertemuan laut dan langit itu memiliki pemandangan indah yang membuat hati mereka berdebar, dan mereka semua merasakan kegembiraan yang tak ter. Seol Myongkan,
Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan rasa gugup mereka dan terus mondar-mandir di dermaga. Banyak sekali orang. Xia Fukun mengajukan pertanyaan kepada Hou Feiyu karena penasaran. Ya, untuk pergi ke dua Tianxuan di Laut Leluhur membutuhkan biaya yang tinggi. Sekarang, Tianxuan telah diperlakukan sebagai objek wisata di Laut Leluhur. Di antara orang-orang ini, saya memperkirakan hanya sedikit pendekar bela diri yang berani mencoba menantang Tianxuan. Sebagian besar dari mereka mungkin hanya datang untuk berwisata. Xia Fukun sedikit terkejut mendengar kata-kata Hou Feiyu. Hehe, wow, benua 9 netermu benar-benar luar biasa. Mereka bahkan sudah mulai mengembangkan pariwisata sekarang. Benarkah itu sangat tidak lazim? Apakah dunia lain akan seperti ini? Hah, ngomong-ngomong, tiket perahu harganya 10 batu roh per orang. Mau kuberikan sekarang juga atau bagaimana? Hou Feiyu menanyakan pertanyaan pada Xia Fukun. Xia Fukun merasa bingung setelah mendengar hal ini. Tidak, Tetua Hou, apakah Anda masih kekurangan beberapa batu roh itu? Ini bukan hanya beberapa bagian. Hou Feiyu langsung menjadi serius. Anak-anak dari keluarga miskin lebih cepat dewasa. Beberapa lusin batu roh itu bukan apa-apa, kan? Mendengar kata-kata Hou Feiyu, Xia Fukun terdiam. Dia mengeluarkan 40 batu spiritual dari gelang ruang angkasanya dan melemparkannya ke Hou Feiyu. Dia berkata dengan percaya diri, tidak perlu melihat lagi. Hou Feiyu mencibir, kau bertingkah seolah punya banyak uang kembalian. Lagi pula, Xia Fukun hanya membayar untuk Ye Qingwan, Xi Wei, Ye Wushuang, dan dirinya sendiri, tanpa memasukkan Hou Feiyu. Itu sangat pelit. Setelah membayar tiket mereka, rombongan itu dengan cepat naik ke kapal yang sangat besar tersebut. Xia Fukun tidak tahu terbuat dari apa kapal itu. Namun, dia bisa merasakan lapisan energi spiritual yang tebal menyelimuti bagian luar kapal raksasa ini. Tampaknya kapal ini, yang mampu berlayar di Laut Leluhur, sungguh luar biasa. Setelah membiarkan Ye Qingwan, Xi Wei, dan Ye Wushuang beristirahat di kamar mereka, Xia Fukun pergi sendirian ke dek belakang kapal. Banyak orang mungkin berpikir bahwa Xia Fukun pasti berada di sini untuk menggoda perempuan, lagi pula, Li Menghan ikut naik ke kapal. Tapi jujur saja, Xia Fukun sebenarnya tidak berpikir seperti itu. Idenya sebenarnya sangat sederhana. Mereka yang mampu membayar batu roh untuk datang ke Laut Leluhur ini pastilah orang kaya atau bangsawan. Dia jarang sekali berkesempatan naik kapal, jadi setidaknya dia harus mendapatkan beberapa poin pemurnian, kan? Di dek belakang, banyak orang berdiri di sini menyaksikan pemandangan spektakuler di Laut Purba. Laut Leluhur ini memang berbeda dari laut biasa, warna airnya lebih pekat, lebih biru langit. Dan warna biru langit itu membawa nuansa misteri. Hal ini mau tak mau mengingatkan Xia Fukun pada mata dewa biru yang pernah ia kembangkan di Akademi Odin. Saat ini, warna biru yang muncul di permukaan Laut Leluhur sangat mirip dengan mata dewa biru yang dikultivasikan Xia Fukun. Sejujurnya, Xia Fukun tidak terlalu tertarik pada laut. Dia meliriknya beberapa kali dengan santai lalu memalingkan muka. Kira-kira pada waktu itulah, "Hei, kau anak yang tampak licik di depan sana, mau coba?" Mendengar suara itu, Xia Fukun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. "Berhenti melihat, apa yang kau lihat? Aku sedang berbicara padamu." Pada saat itulah suara serak itu terdengar lagi. Xia Fukun terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang pria bertubuh kekar dengan janggut lebat menatapnya. Dia menunjuk dirinya sendiri. "Maksudmu aku?" "Ya." Pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu mengangguk. "Apakah kau buta? Meskipun aku tidak akan menyebut diriku seorang pria yang gagah, aku jelas tampan. Apakah kata, jorok, bahkan berlaku untukku?" Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu menarik napas. Sejak kapan ketampanan dan penampilan yang menarik menjadi istilah yang merbianahkan? "Nak, kamu agak terlalu kasar." Pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu terbatuk dan berbicara kepada Xia Fukun. Seorang ahli bela diri di alam kekuatan ilahi. Barulah pada saat itulah Xia Fukun menatap serius pihak lain, dan setelah melihat tingkat kultivasi pihak lain, dia memberikan peringatan dengan nada acuh tak acuh. "Wow, kau punya kemampuan yang hebat. Kau bisa menebak tingkat kultivasiku. Namun, sekarang setelah kau tahu tingkat kultivasiku, kau tidak akan takut untuk melawanku, kan?" "Haha, Hua Agungku adalah orang yang akan menantang Tianxuan. Wajar jika kau takut."
Xia Fukun terkejut ketika mendengar pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu memuji dirinya. Bro, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri yang tak bisa dijelaskan itu? Sejujurnya, sebagian besar orang di kapal ini adalah ahli bela diri pada tingkat prajurit pemberani hingga kekuatan ilahi. Mereka yang terlalu lemah tidak berani datang, dan mereka yang terlalu kuat juga tidak berani datang. Sama seperti Cutian, Yingzhu, dan lainnya, karena mereka tahu apa arti laut leluhur. Bahkan seorang Sein setengah langkah pun tidak dapat memasuki Tianshuan kecuali jika Tianshuan menyetujuinya. Daripada membuang waktu berurusan dengan Tianshuan, sebaiknya kamu lebih banyak berlatih kultivasi. Lalu, tahukah kamu apa kekuatanku? Xia Fukun bertanya kepada Dahua sambil tersenyum. Alam keberanian. Dahua melirik Xia Fukun, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, kau bisa melihat kelemahanku hanya dengan sekali lihat, jadi kau pasti belum berada di alam kekuatan bela diri. Setelah mendengar kata-kata Dahua, Xia Fukun diam-diam menaruh rasa hormat yang lebih besar pada pria itu, berpikir dalam hati, orang ini punya akal sehat. Ia tidak menyadari bahwa ia bahkan belum selesai memuji wanita itu dalam hatinya. Dahua mengangkat alisnya ke arah Xia Fukun. Lalu dia menunjuk ke arah Xia Fukun, dengan mulut terbuka lebar. Kau berbeda dari prajurit pemberani biasa, kau pasti seorang prajurit pemberani yang luar biasa. Engah, Xia Fukun hampir memuntahkan seteguk darah. Nah, dia menarik kembali ucapannya tadi. Dahua ini, mau beli atau tidak, sekarang terlalu dingin. Bab 180 Mari kita adu tanding persahabatan. Jangan bicarakan itu sekarang. Kenapa kau datang kepadaku? Ada begitu banyak orang di kapal ini. Xia Fukun sedikit bingung. Ada lebih dari selusin orang di kapal, belum lagi sekitar 100 orang di dek belakang. Mengapa Anda datang mencari saya, bukan orang lain? Hei, kau tahu apa? Dahua menunjuk ke arah orang-orang di dek belakang. Orang-orang ini semua di sini untuk menantang Tianshuan, tetapi mereka semua ingin menyimpan energi mereka untuk terakhir, jadi mereka tidak mau berlatih tanding denganku. Adapun orang-orang lain di kapal ini, sebagian besar hanyalah turis. Mereka terlalu lemah atau perempuan. Kau tahu, aku tidak memukul perempuan. Xia Fukun, aku tidak tahu, kapan kamu memberitahuku itu. Lagi pula, bro, kita bahkan tidak sedekat itu. Lalu kenapa kau tidak menyimpan energimu untuk terakhir? Bukankah kau juga di sini untuk menantang Tianshuan? Xia Fukun menarik napas dan bertanya pada Dahua dengan bingung. Hehe, jujur saja, aku suka berlatih tanding dengan orang lain. Dan semakin kuat lawannya, semakin banyak yang bisa kupelajari dari pertarungan dan semakin baik kemampuanku. Lihat, aku sudah berada di kapal ini lebih dari setengah jam dan belum menemukan lawan. Bukankah aku sudah tidak sabar untuk bertanding? Setelah mendengar perkataan Dahua, Xia Fukun benar-benar yakin. Apakah ini wujud kecoa legendaris? Atau, wujud Super Saiyan? Dan semakin kuat seiring semakin banyak mereka bertarung. Jadi maksudmu kau berlatih tanding sebelum naik kapal? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan bilang begitu. Dahua tertawa terbahak-bahak dan menyeringai. Nak, kau mungkin tidak tahu ini, tapi awalnya ada 130 orang yang akan pergi ke Tianshuan kali ini. Tapi karena aku sudah berada di sini selama 2 hari, hanya tersisa sekitar 110 orang. Sekitar 20 orang sisanya terluka parah atau tewas di tanganku. Mendengar perkataan Dahua, Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak merasakan niat membunuh yang begitu kuat atau kebrutalan berdarah dari Dahua. Tetapi karena suatu alasan, dia tidak begitu menyukai apa yang dikatakan Dahua. Dia tidak menyukai perilaku semacam itu yang mengabaikan nyawa orang lain. Aku bisa melawanmu, tapi sebelum kita bertarung, aku punya pertanyaan. Xia Fukun mengerutkan kening dan bertanya pada Dahua. Silakan bertanya. Dahua berkata dengan acuh tak acuh. Dia merasa Xia Fukun agak ragu-ragu. Kalau mau bertarung, bertarung saja, kan? Kenapa banyak sekali pertanyaannya? Di antara orang-orang yang pernah kau lawan sebelumnya, apakah ada yang bernama Jack? Xia Fukun mengajukan pertanyaan pada Dahua. Bukan berarti dia sangat peduli pada Jack, tetapi dia melihat Li Menghan lagi ketika naik kapal dan berpikir untuk menanyakan hal itu padanya sekalian. Jack, apakah itu pemuda tampan itu? Setelah berpikir sejenak, Dahua balik mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Aku tidak tahu apakah dia seorang pemuda tampan, tapi yang aku tahu hanyalah namanya Jack.
Oh, mungkin begitu. Orang itu terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Kau tahu kan bagaimana dalam latihan tanding, tinju dan kaki tidak punya mata, dan hidup dan mati sudah ditakdirkan. Jadi dia mati, mendesis. Xia Fukun menarik napas. Aku cuma menyebutkannya secara sambil lalu. Aku tidak pernah menyangka Jack benar-benar akan meninggal. Lelucon ini, hehehe, ada apa? Apakah kau kaki tangan Jack? Meskipun Dahua memiliki kepribadian yang riang, dia bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, dia mengerutkan kening dan menatap Xia Fukun. Tidak, saya hanya bertanya atas nama orang lain. Oh, Dahua menghela napas lega. Pada saat itulah Dahua menyeringai kepada Xia Fukun. Kalau begitu, bisakah kita melakukan sparring persahabatan? Xia Fukun melirik Dahua. Dia sudah menyadarinya, Dahua bukanlah orang jahat, dia hanya seorang fanatik bela diri. Dan begitu dia mulai bertarung, dia hanya tahu bagaimana mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak tahu bagaimana berhenti. Xia Fukun tidak ingin terlalu keras pada orang seperti itu. Sebelum kita berlatih tanding, saya perlu memberitahu Anda peraturan saya. Xia Fukun berpikir sejenak sebelum berbicara. Aturanmu? Dahua terkejut. Ada aturan dalam pertandingan sparring ini. Ya, tentu saja. Aku tidak bisa membuang waktuku untuk bertarung denganmu, kan? Mudah bagimu untuk berlatih tanding denganku, tetapi jika kau kalah, kau harus memberikan semua barang berhargamu kepadaku. Tidak masalah. Dahua menyeringai. Dia mengira itu sesuatu yang besar. Ternyata hanya ini saja. Dia berkelana ke seluruh negeri, hanya mengandalkan golok besar berlapis emas yang dibawanya di punggung. Dia bahkan tidak memiliki cincin spasial. Apakah dia takut Xia Fukun akan memerasnya atau semacamnya? Ketika Xia Fukun mendengar Dahua langsung setuju, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia tidak terlalu memikirkannya dan memberi isyarat kepada Dahua. Pada saat itu, Dahua tiba-tiba menerjang maju dan menyerbu ke arah Xia Fukun. Melihat Dahua berlari ke arahnya, Xia Fukun tidak perlu memanggil binatang panggilannya, karena kekuatannya sendiri telah mencapai level prajurit kekuatan ilahi. Namun, dia tidak ingin membuang waktu untuk Dahua. Jadi, sebelum Dahua sempat menyentuh tubuh Xia Fukun, terdengar suara bang yang keras. Di depannya, sesosok monster, berukuran beberapa puluh kaki, dengan 9 kepala, muncul. Monster. Setelah melihat monster itu, orang-orang di sekitarnya segera berlari masuk ke dalam kabin, mengira bahwa ular berkepala 9 itu telah keluar dari laut leluhur. Saat ini, hanya Dahua yang sudah tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia melirik Hydra yang muncul di hadapannya, sedikit mengerutkan kening melihat posisinya, dan berbicara kepada Xia Fukun. Ini adalah hewan panggilanmu. Apakah kau seorang pemanggil? Xia Fukun awalnya mengira Dahua hanya berada di tahap menengah alam kekuatan ilahi, dan akan ketakutan ketika melihat Hydra kekuatan ilahi tingkat puncak yang telah dipanggilnya. Tapi dia tidak menyangka Dahua begitu tenang. Xia Fukun tak kuasa menahan rasa hormat yang baru terhadap Dahua. Benar, Hydra ini adalah hewan panggilanku. Kekuatannya kira-kira setara dengan seorang ahli bela diri di puncak alam kekuatan ilahi. Xia Fukun berkata kepada Dahua sambil tersenyum. Setelah mendengar jawaban Xia Fukun, Dahua mengangguk dengan tenang. Kemudian dia menyimpan pedang besar bertangkai emas yang dipegangnya. Kalau begitu, maaf mengganggu Anda. Dahua kemudian bersiap untuk pergi. Xia Fukun. Dia menatap Dahua dengan ekspresi bingung. Tidak, apa maksudnya? Kita sudah tidak bermain lagi. Jadi, kamu tidak akan berkelahi lagi. Apakah kamu melupakan sesuatu? Bagaimana jika kamu tidak menelepon? Xia Fukun menggosokkan jari-jarinya bersama Dahua. Oh, lihatlah ingatanku. Dahua berbalik dan menyerahkan golok besar berlapis emas yang ada di punggungnya kepada Xia Fukun. Xia Fukun,